Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi mukhbari man ta'ala ilaihi bil'idni wa qadna hadana labaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bitamami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula mulyakaken dumateng panjenenganipun Hadratus Syekh Kiai Haji Muhib hafizahullah wa ra'ahullah ri'ayatan kamilan fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi Kiai Muhib ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dalam selalu ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kawula mulyakaken dumateng para sepuh lan bini sepuh, dumateng para ustaz lan ustazah, khususipun dumateng sedaya hadirin mustami' para tamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang minulya dan setunggal kitab namine Majma'ul Bahrain niku diceritakan tentang masalah pentingnya seseorang niku memiliki intiwa, memiliki ta'alluq, memiliki ikatan dumateng kalih tiyang alim, memiliki ikatan kepada orang-orang yang memiliki nasab atau ilmu langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu didhawuhaken wonten setunggal tiyang niki bawajat polos saking bejate kalih malaikat sekali ditimbang belum cawer fal yu'mad bihi ila nar juga model ini. Nada munadi wonten swara saking langit, ya Jibril atrik abdi fulan, wahai Jibril tulungi hamba niku, tulungi. Nah langsung malaikat Jibril niku melebet dan khazanah penjogone neraka cekel niku hamba. Malaikat yang telah melihat hamba ini wajib untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh malaikat Jibril. Wahai malaikat penjaga neraka, entah ini dhisik niki wonten mandat saking Gusti Allah. Selamatkan dhisik iki. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan dimasukkan ke dalam neraka dulu. Dipendhet niku. Dipendhet, setelah dipendhet diselekan sampinge hisab, yaumul hisab dan alam. Salhu ya Jibril, takoni wahai malaikat Jibril, hal jalasa fi majlisi alimin fid dunya, idza jalas fi majlisi alimin fid dunya adkhilhul jannah bi syafa'atihi. Takoni wahai malaikat Jibril, lek tau pisan wae lungguh dan majelis kiai, majelis taklim, majelis dibagikan ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebok surga, syafaatnya para ulama, syafaatnya para kiai, lebok surga.
Fanazala Jibril, mudun malaikat Jibril. Ditampil dia. Ya fulan, hal jalasta fi majlisi alimin fid dunya. Mas, tahu napa gak lungguh ten majlise para kiai, para ulama, tiang-tiang alim. Ini. Faqala lah. Majelis konser gak tahu absen. Mulai dangdutan pojokan. Pokok mulai udah bayar loh. Ini kira-kira mangke kayak murid ditulisi semua ini. Leksen kalau majelis taklim mulai duduk 1.000. Kira-kira pun tidak mesti. Wes. Kira-kira kapal saja lu bingung mulai. Ngatur jamaah. Dan ini buat panjenengan diberikan modal, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rezeki yang bukan sembarang rezeki, yaitu ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takwa faqala la ka'awal. Nek majelis sing liya-liya aku sering teko, tapi majelis wong alim gak tau. Faraja Jibril, balik Jibril. Ilahi, anta a'lam bihali abdik, ya Allah. Engkau tahu apa yang terjadi kepada hamba-Mu ini. Salhu ya Jibril. Hal jalasa ala ma'idatin wa fihi 'alimin fid dunya. Idza jalas ala ma'idatin wa fihi 'alimin fid dunya, adkhilhul jannah bi syafa'atihi. Takoni wae malaikat Jibril. Tahu apa gak mangan bareng kali para kiai. Lek tahu mangan bareng kali para kiai mlebu nang surga. Mangan kok mangan bareng. Fanazala Jibril, mudah malaikat Jibril. Ya fulan, hal jalasa ala ma'idatin wa fihi 'alimin fid dunya. Tahu apa gak lungguh mangan bareng kali tiang alim kali para kiai. Tahu apa gak giling-giling balik sopo itu karaoke ya repot ono tak kiai karaoke gak kiai beliau boleh boten-boten kiai para ulama gak mungkin masuk ke tempat-tempat maksiat kalau mereka dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, para orang alim ini adalah hukum wasitatul nabi wa ummati. Mereka ini yang terpilih, manusia-manusia terpilih, mereka yang melanjutkan lisan Nabi Muhammad SAW. Mereka yang melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Itu manusia-manusia terpilih, manusia-manusia yang memang mereka dikehendaki untuk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satu tanda yang itu pasti cedak oleh kanjeng Nabi Muhammad, pasti cedak oleh tiang alim, itu pasti gitu. Tiang lek musuhi tiang para alim, lek musuhi para pewaris Nabi Muhammad, lek cara zaman urip zaman Nabi itu dikoncone Abu Jahal wa Abu Lahab. Jadi salah satu bukti kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, maka diberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ini fursa, ini kesempatan. Sopo sing ngerti umur ini kan? Kita wonten sing ngertos. Ini modal kalau panjenengan dapat modal dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuju alam berikutnya. Salhu ya Jibril, malaikat Jibril balik balik. Ya Allah, niki mangan bareng kali yang alim nggih boten tak tahu. Salhu ya Jibril. Hal habba 'aliman fid dunya. Idza habba 'aliman fid dunya adkhilhul jannah. Takoni wae malaikat Jibril. Lek tahu senang kali yang alim lebokno surga. Panajala Jibril. Ya fulan al habba 'ala 'aliman fid dunya. Al habbta 'ala 'aliman fid dunya. Takoni wae sampeyan seneng gak kali wong alim? Giling-giling, pemain bal-balan, nomor kelambine piro? Nyuwun sewu baju jerone nomor piro lho Pak? Nyuwun sewu mawon. Lho saking senenge pemain bal-balan. Iki wonten pemain bal-balan Piala Dunia. Mlebet ke Indonesia ngantri, Pak. Bayar
untuk foto menggunakan baju Piala Dunia. Sampai seiring kalau beberapa tahun yang lalu foto di baju ini pemain Piala Dunia ke Brazil padahal buadan boleh buadan ternyata kata tapi foto yang setunggal itu bayarnya 5 juta. Lo sih ngantri lo ngomongnya berbayar berbayar. Dan dalam waktu yang sangat singkat pemain bola tersebut mengantongi uang 1 miliar jajan. Sing ngantri lo orang Islam kabeh. Sing gak Islam cuma sekitar 10%. Jadi ini alamat usaha karena kiamat ini. Moto di baju di foto cekrek di baju Piala Dunia 5 juta. Nomor yang bisa ngantri panas-panas. Mau diundang ada. Ini alamat usaha karena dino karena kiamat itu karena kapan lu bohong. Faraja Jibril balik malaikat Jibril. Ilahi ya Allah, Anta alam bihali abdi, kau tahu ya Allah yang terjadi kepada hamba-Mu ini. Cinta kepada orang lain pun tidak. Salhu ya Jibril an ismuhu wa ismu abaihi idza wafaqa ismu alimin akhil jannah bisafa'atihi. Takoni wahai malaikat Jibril, lek jenenge padha karo jenenge wong alim lebokno swarga besok. Lek jenenge padha kok saged Faraja Jibril Fanazal kemudian malaikat Jibril senang malaikat Jibril bejo jelas mampu untuk dalam suara muncul jenengi gak perlu takut matismu ya fulan matismu siapa jenengmu jenengi kira-kira menurut Joni dan kita kuning Joni radhiyallahu ta'ala anhu boten enten ono kok gak Joni radhiyallahu ta'ala anhu kita kuning lu kemang boleh orang. Dan ini salah satu bentuk kedangkalan ilmu orang tuanya. Terus Kanjeng Nabi niku samu auladukum bi tasmiyatil hasanah. Jenengno anak-anakmu iki jeneng-jeneng sing apik. Jenenge para ulama, jenenge para nabi, jenenge para sahabat. Jumlah para sahabat itu 144.000. Jumlah Nabi dan Rasul itu juga 124.000. Wajib diketahui 25 orang. 144 orang ada yang jeneng orang kembar orang kembar. 144.000 jangan jeneng Joni. Dia jenenge Joni diganti aja. Joni model. Faraja Jibril lemes mengaji ini. Jenenge sapa? Anta alam bihal abdi. Ini Gusti Allah ini taklet bukan untuk menandakan Allah ini tidak tahu. Allah Maha tahu, tetapi untuk mengambil hikmah. Siapa namanya kata Allah? Jenenge model. Gak tepat. Akhirnya Salhu ya Jibril an ismu abaihi idza wafaqa ismu alimin adkhilhul jannah. Takon paling malaikat Jibril, lek jenenge bapake terus jeneng bapake jeneng bae maneh lek padha wek jenenge wong alim kok surga. Wis. Takon jelas wis gak kira ditolak iki jelas mlebu swarga iki. Panasnya ada model mas sampai bin sopo yo mau Joni bin Robin bin sopo karena akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adkhilhul jannah ya Jibril lapor nonton surga Jibril. Akhirnya pada Jibril memerintahkan untuk penghuni malaikat menjaga surga untuk memasukkan ke dalam surga. Wahai malaikat Ridwan, masukkan dia ke dalam surga atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasakata Jibril, fasakata kullu malaikat. Menang para malaikat Jibril menang. Perintah Gusti Allah, wis mlebu surga. Ini perintah Gusti Allah. Dilebokno surga. Penasaran malaikat Jibril, kok iso Joni mlebu surga iki lho piye ceritanya?
lungguh majelis taklim gak tahu, seneng yoga, mangan bareng yoga gak tahu, jenenge gak podo, jenenge bapaknya gak podo. Apa yang menyebabkan dia ini masuk ke dalam surga? Hatadri liman amartuka adkhul hujannah. Wahai malaikat Jibril, kenapa? Apakah engkau tahu kenapa aku perintahkan engkau untuk masukkan dia ke dalam surga? Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Dawuh Gusti Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, innahu kana fid dunya yuhibbu rajulan wa dzaka rajulan yuhibbu 'aliman. Niku pas teken donya. Tiyang niki seneng kalih wong. Tiyang niki seneng kalih tiyang. Lah sing disenengi niki seneng kalih tiyang alim, paralel mlebu swarga. Niki subhanallah. Seneng kalih wong sing seneng kalih tiyang alim, seneng kalih para kiai. Paralel. Iki dilebokno ten swarga subhanallah. Niki rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pentingnya daripada ilmu Nabi Muhammad SAW. Jika seseorang yang mencintai orang alim dapat memberikan syafaat, lalu bagaimana yang diri kita mendapatkan bagian ilmunya Nabi Muhammad SAW? Sampai aja Nabi berdakwah, kuno aliman. Dan dia sirah itu tiang yang alim, dan dia orang alim. Au muta'aliman, atau dia santri. Au mustami'an, dan dia sing ngrungokno rawi majelis para tiyang-tiyang alim. Lek boten saged maneh au muhibban, mencintai mereka, mendukung mereka. Wala takunu khamisan, atau jadi sing kelima gembosi. Ojo lawa kalau majelis taklim tambah bodho tambah karu-karuan kowe, tambah kok akhirnya akiu jongkok. Wong saiki kiai-kiai niku kitab-kitab kuning niku kitab terus ketinggalan zaman. Lah ngoten lho zaman niki. Kitab kuning niki kitab sing ketinggalan zaman. Tak buktikno nek kitab kuning ini kitab yang paling maju di seluruh ilmuwan yang ada di muka bumi ini. Mandi. Niki siap suwe bukan ninggal dulu. Kuno aliman. Dadi sing wong alim. Lek iso dadi wong alim, au muta'aliman dadi santri. Nyantri niki penting, nyuwun sewu. Sing ngentekno duwe negara niki S1 S2, nggih napa nggih? Ngentekno duwe negara korupsi sampean niki tuku beras larang, Bu. Gula larang S1 S2 gara-gara niku. Itu gara-gara kiai. Nggih napa nggih? Sing ngentekno duwe negara korupsi aspal bolong-bolong iki S1 S2, Pak. Makanya kita ke Jauhar Ruqyah sarai kitab Arba'in Nawawi niku diceritakan manusia akhir zaman, ada makhluk akhir zaman iku sing makhluk doyan kabeh, doyan tembok, doyan aspal, doyan wit-witan. Iki makhluk akhir zaman. Sampai paham ya maksudnya? Aspal udah panas. Naudzubillah min dzalik. Lho apa sih yang geraga sih? Lha wis gak terima pedhi segoro sikat pisan. Nanging kitab Jauhar Ruqyah niku diwujudkan. Setunggal sahabat ini diutus kali Kanjeng Nabi Muhammad untuk dakwah di daerah Syria. Tapi kapal itu hanyut kali ombak lalu masuk ke dalam satu pulau. Zaman saya ini pulaunya pulau segitiga bermuda. Yang di situ tinggal yang namanya Dajjal. Jenenge makhluknya Jud wa Ma'jud. Niku diriwayatkan dalam kitab tersebut. Makhluk yang badannya kecil, gak spiral dhuwur, awalnya berpuluh, sampai potong-potongnya itu ketutupan bulu. Bulu semuanya, mulut-mulutnya tertutup dengan bulu. Dikatakan siapa engkau? Aku adalah makhluk yang akan keluar nanti, dan aku akan memakan segala-galanya. Aku akan memakan apapun yang aku temui. Pohon, wabah, bisikan. Dan ini disifati ya muncul modelnya. Tangi orang budak-budak menolak betul. Jud wa Ma'jud, Neo Jud wa Ma'jud.
Maka diriwayatkan, singkat cerita akan membahas nanti di babnya masalah Dajjal akhir zaman. Niki balik matan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Awal ta'aliman dari santri, bukan sakit dari santri. Awal mustami'an, tekoi, satu bisa atau bisa takut. Ini modal untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Majelis Darul Menikah ini majelis yang akan melancarkan lisan kita ketika mengatakan kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Ini Pak modalnya. Ini modal duit sampai orang langsung bayar. Karena naik malaikat itu bosok kok iso. Ojo kok dadi kaya Cina nyogok malaikat iki diobok. Ini cara lisan kok gak ono. Nek nyogok malaikat yo niki, ngerayu malaikat. Hadir di majelis taklim. Allah ta'ala lek gak iso nyantri, lek gak iso teko majelis taklim sing nomor 4 Allah muhibban yo ngenteni kopi, yo ngenteni jajan, pokoknya ojo ngebosi wis ojo melok-melok tambah mundur kowe yen melok majelis wong iku tak makan ngerti apa-apa sugeng dengan majelisnya orang-orang alim. Dan ini tiang-tiang sing sugeng oleh majelis tiang alim niki pasti cilaka dunia cilaka akhirat. Dan salah satu bentuk majelis itu diterima oleh Allah harus ada ujian. Kudu ana fitnah nih. Lek majelis taklim cara gak dan kira-kira gak mantep ya. Jadi mau kebablasan kok ngomong dua kali kalau ono kocok motore gak terang maneh wis tak karu-karuan. Nah niki ngerasa niku ujian iki Gusti Allah. Ada halangan, ada rintangan. Salah satu majelis yang dikabulkan oleh Allah, majelis yang diterima oleh Allah harus ada ujian, harus ada fitnahan. Nek wonten majelis, mangke majelis niki wonten fitnahane berarti kabul, berarti ditampi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek majelisnya wonten ana fitnahe, mikir-mikir, niki istidraj. Niki majelisnya pasti gak diridhoi oleh Gusti Allah. Dalilnya siapa? Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi niku semakin berdakwah semakin diintimidasi, semakin berdakwah semakin disakiti, semakin berdakwah muncul fitnah-fitnah, dituduh sebagai pembohong, dituduh sebagai kahin penyihir, dituduh sebagai orang-orang yang bisa membuat perpecahan antar umat segala macam. Ini Nabi Muhammad menjadi orang yang dimusuhi dengan apa? Karena apa? Karena beliau berdakwah di jalan Allah. Sebelumnya gak dimusuhi Nabi Muhammad, tidak pernah dimusuhi Nabi Muhammad, gak tahu diganggu aja Nabi Muhammad. Bahkan wonten kafir Quraisy niku lek ape nitir donya niku ten kanjeng Nabi Muhammad. Niki wong kafir Quraisy lek wong ape lunga perjalanan jauh titipe ten kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula duwe emas 10 kilo, kula duwe emas 20 kilo titip Pak. Ketika Nabi Muhammad berdakwah langsung gak dipercaya. Jadi salah satu bentuk daripada para pendakwah, para kiai sing hak di jalan Allah itu mesti ana ujiannya. Mbok iku difitnah, mbok iku dilokno, mbok iku dirasani, mesti ada ujiannya. Sepajib, lek ana ujiannya ya kita bukan berharap ada ujian tidak, tetapi tanda besar majelis tersebut ditampi oleh Gusti Allah, ya wajib ana ujiannya. Ini ujian pertama ini. Udan beledek gak karuan ini. Dan panjenengan bisa melewati mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sir rahasia majelis taklim itu ada pada pertama kali. Allah membuka fathul arifin, Allah membuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kemuliaan itu pada pembukaan majelis. Ini pasti dirawuhi kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka wala takunu khamisan atau dadi musim nomor 5. Ini penting majelis taklim. Engkang kemajuan kanjeng Nabi Muhammad kalau sampai akan dibawa. Kitab kuning ini adalah kitab yang paling maju. Niku diceritakan di zaman yang paling akhir ini, yaitu Al-Imam
Al-Habib Abdurrahman Barbagi. Beliau adalah murid Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Julukannya beliau ini adalah alamatud dunia, wong sing paling alim sak dunya. Niki ditantang wonten ilmuwan, ana ilmuwan teko Mesir, ulama teko Mesir niku nantang. Jadi Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad niki adalah wong sing alim, wong motone gak ketok, wong sewu, iki ngelok-ngelok, wong sewu. Penglihatannya diambil oleh Allah semenjak beliau berumur 4 tahun. Terkena penyakit cacat, nanti kita akan baca Rafiqul Haddad. Jadi nanti rutinitasnya kita membaca Rafiqul Haddad. Setelah itu kita membaca kitab ini. Kitab yang pertama kali kita baca yaitu Syarah Rafiqul Haddad, yaitu cerita atau penjabaran kitab Rafiqul Haddad. Tidak mana mau Rafiqul Haddad ini ngerti asal usulnya dari mana kitab yang akan kita baca ini. Maka dikatakan di situ ulama ini berangkat motor cendekiawan, orang ilmuwan saking Mesir berangkat haji, bukan cewek, berangkat umroh, ngapunten, berangkat umroh, mari umroh, ziarah ke Madinah, Kanjeng Nabi Muhammad, terus ulama balik ziarah ke Damaskus ke Syria, saking Syria melebat ke Masjidil Aqsa Palestina, saking Palestina masuk ke kota Yaman Hadramut, kota Tarim, melebat kota Tarim, Taman. Aina di mana Ghurfatul Haddad, di mana kamar-kamar Imam Haddad, di mana tempat Imam Haddad? Untuk apa kamu mencari Imam Haddad? Aku ingin menantang apa yang uji sakit dulu ilmu itu. Ini sing ditakoni itu Abdurrahman Al-Habib Abdurrahman Barbagi alamat dunia. Sing cek nyangkul loh. Ulama itu nyangkul loh. Terhadap nyangkul loh. Maka cek sebentar, panjangan ini boleh saya lihat, saya minta izin. Saya mau ambil tanah yang ada di kaki kuda. Cukup lemah. Sampai ini ke Mesir. Mari ke Mesir, panjenengan itu umroh. Berangkat tanggal sekian, sampai dari umroh tanggal sekian. Umroh tinggal di Mekah selama 4 hari. Setelah itu kau berangkat menuju ke Madinah. Di Madinah kau 10 hari, berangkat lagi menuju ke Damaskus Syria. Di sana engkau 10 hari pindah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kamu baru masuk ke kota Tarim Hadramut. Kaget. Iki ilmu gaib napa boten? Boten ilmu gaib. Niki namanya nek zaman saniki ilmu geodesi atau ilmu pertanahan. Iki lho Pak alim para kiai. Alim di dalam kitab kuwi niku wonten. Nek saniki dikembangkan oleh para ahli astronom. Ketika mereka dapat melihat kandungan bumi, oh ini mengandung emas, ini mengandung uranium, ini mengandung batu bara, ini mengandung minyak, didelok tekan dhuwur. Iki ilmune para alim, para kiai iki, dicolong diomong-omong. Dikembangkan oleh mereka, diinovasikan oleh mereka, dimodifikasi lagi sehingga orang-orang awam pun mudah untuk menggunakan alat tersebut. Niki ilmune para ulama. Tapi nek zaman biyen sudah ono cara barang-barang elektronik didelok kok sampai wong sewa sakmene sampe diceritakan. Bener. Sampai ning sinten kula murid Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Iki lagi ketemu murid iki. Durung ketemu gurune. Wah, wis balik wae. Untung durung balik. Panjenengan berita di wis kula balik. Iya, cepat balik. Jangan mampir kemana-mana. Loh, kenapa? Di rumahmu akan terjadi banjir bandang. Lu ngerti bisa? Subhanallah. Ilmu para ulama. Maka dikatakan di situ ilmu geodesi, masalah pertanahan atau melihat daripada isi kandungan bumi ini ilmunya para ulama. Tidak sampai di situ. Ketika kita naik lagi, bagaimana ketinggian atau wawasan Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Wawasannya Kanjeng Nabi Muhammad itu tiga kali melampaui hadis Rasulullah, menjalankan perintah Nabi Muhammad pasti akan semakin modern. Cara berpikir maupun cara mengaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat mereka para ilmuwan NASA. Ilmuwan NASA itu yang saat ini mempelajari tentang masalah langit. Sampai kiamat itu berangkat ke bulan, sampai berangkat jauh satelit-satelit. Mereka menceritakan angkasa ini ada yang namanya beberapa angkasa. Galaksi ini beberapa galaksi. Cek gantian saya ngomongnya. Podo ngomongnya sampai nggak paham. Eman-eman ini. Menurut mereka galaksi ini, galaksi saat ini yang kita tempati ini namanya galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini memiliki planet yang ada di dalamnya. Itu jumlahnya 2 juta miliar planet. 2 juta miliar planet, bintang itu ada 2 juta miliar. Ilmuwan lek zaman isek zaman sekolah biyen planet yang paling atur namanya planet apa? Pluto. Saat ini 2 juta miliar. Mereka melihat menjelaskan tentang masalah angkasa tata surya ini. Mereka mengatakan galaksi ini jumlahnya 2 juta miliar galaksi. Galaksi. Terus sapiro kekuasaannya Gusti Allah. Setiap galaksi memiliki 2 juta miliar planet. Mereka katakan galaksi Bima Sakti ini yang di dalamnya ada matahari dan berjuta-juta miliar planet, ono Jupiter, ono Venus, ono Neptunus segala macam. Dan itu tata surya ini memiliki 2 juta miliar di dalam satu galaksi. Galaksi yang lain itu ada lagi yang namanya tata surya lagi. Nama yang paling dekat yaitu namanya galaksi Andromeda. Ini menurut penelitian mereka. Galaksi Andromeda dengan galaksi Bima Sakti ini jaraknya 2 juta miliar 2 juta tahun jika ditempuh dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 1 detik dapat menempuh 300.000 km. Tonggone mana? Jenenge galaksi terus, galaksi mawar, ono galaksi the black eye, galaksi mata hitam, sakti turun tewis. Dan mereka menemukan ahli astronom niki untuk melihat bagaimana wawasan Nabi Muhammad SAW. Sakpiro cerdasnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kita bandingkan dengan mereka. Apakah mereka bisa mengalahkan Nabi Muhammad? Ini buktinya. Mereka menjelaskan ini 6 juta miliar planet dunia ini. 2 juta miliar galaksi. Yang paling adoh itu penelitiannya sejauh 720 juta tahun jika ditempuh dengan kecepatan cahaya. Jika dilihat menggunakan teropong bintang, cahaya tersebut yang kita lihat itu cahaya 720 juta tahun, bukan cahaya sekarang. Kalau kita ingin melihat cahaya galaksi tersebut yang paling jauh yang mereka temukan, maka memerlukan waktu 720 juta tahun yang akan datang. Dan itu masih belum ujungnya langit, turun ujungnya langit turun. Nabi Muhammad SAW dalam suratnya Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Niku Al-Imam Ibnu Katsir, para kiai, Al-Imam Baghawi, Al-Imam Sawi, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan kitab Al-Ufuqul A'la. Niku mempelajari tentang masalah dawuh Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad itu menceritakan langit. Itu gak cuma langit siji. Oleh profesor-profesor NASA, mereka yang meneliti sampai ke bulan menggunakan pesawat-pesawat canggih, gak iso Pak. Melihat seluruh langit pertama gak sanggup. Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan langit itu gak siji, langit itu loro, langit telu, langit papat sampai langit itu sampai ke Sidratul Muntaha Hadratullah. Niki ilmu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lebih canggih Nabi Muhammad, lebih tahu Nabi Muhammad, lebih mengerti. Iki
Ini lanjut apa boten iki? Kita wis padha ngantuk kabeh iki. Lanjut iki. Ini pengenalan kepada Nabi Muhammad. Nek ilmu agama niki ilmu sing paling modern. Terus terutama adalah ilmunya Nabi Muhammad. Iki ilmu sing paling modern. Itu masalah langit, tentang masalah astronomi, tentang masalah ilmu sing gak ketok iki, Pak. Bintang-bintang dulu. Kanjeng Nabi niku tepang sedaya. Niki umpamane galaksi-galaksi. Langit siji sing ngomong iki ngerti. Kanjeng Nabi Muhammad sampai langit kepitu. Ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adapun cara-cara Nabi Muhammad di dalam kesehatan. Kadang-kadang Nabi Muhammad ini kurang dikatekno. Panjenengan kulit tilem nyuwun sewu, lek iso madhep ke kiblat. Madhep ke kiblat. Terus lek iso miring sebelah kanan. Tangan sebelah kanan ditekuk ngadep ke kiblat. Ora wong lawas piye. Wong saiki gak perlu ya. Ternyata para ilmuwan ahli kesehatan mereka ini melihat salah satu yang membuat manusia ini berpotensi terkena penyakit stroke, itu gara-gara sing nomor pisan lek turu sembarangan, gak tau ngatur awak, turu mengkurang, gelebak, wis pokoknya turu. Ini menyebabkan daripada orang kena penyakit stroke. Apa sebab? Karena organ yang tidak pernah berhenti bekerja itu namanya jantung. Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan miringnya sebelah kanan, miring sebelah kiri. Kenapa? Sebab jantung itu di sebelah kiri. Jantung ini adalah organ yang tidak pernah berhenti bekerja. Dan sampai sebelah kiri ini tertimpa dengan organ yang lain. Akhirnya jantung tadi sulit untuk bekerja. Ketika sulit untuk bekerja, ada yang namanya ventricle dan atrium. Ini wonten loh Pak kita. Ada namanya ventricle, ada namanya atrium. Ventricle itu untuk mengambil darah masuk ke jantung yang menyebarkan untuk ke seluruh anggota tubuh, namanya adalah atrium. Ini kilo wonten. Dan kita para ulama kita kuning. Sampai ini kawan-kawan tak coba kita ini bukti. Maju loh betul para ulama ini. Maju Pak. Apalagi urusan masalah tata negara, apalagi soal-soal masalah rumah tangga, enteng kecil. Ini ilmu gak ketok. Cara Jawa ini ilmu gak ketok ini. Tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab lek jantung itu sampai mandek bisa memecahkan pembuluh darah. Pembuluh darah yang paling mengkhawatirkan di bagian otak sebelah kanan, kepala belakang sebelah kanan, itu berbahaya. Maka miringnya ke kanan agar aliran darah di subhanallah itu betul Pak. Apa meneh masalah kamar mandi, meneh masalah wong tukaran gampang. Ini masalah organ sih gak ketok. Si dokter gak tahu mempelajari, dipelajari Pak. Sekali para kiai. Saking wae gak gelem nimba ilmu, saking gak gelem nyedaki kiai. Coba apa ngerti Pak? Insyaallah nembus tembok itu sampean. Ini ilmu-ilmu sih gak ketok dong ngerti. Kalau otak ketika dia tidur tidak dialiri oleh darah, maka otak tadi akan menjadi beku. Kalau sudah beku, darahnya menggumpal. Kalau darahnya menggumpal, tersumbat, bisa pecah pembuluh darahnya, bisa menjadikan stroke. Jajal lebih nyambung bukan ini. Subhanallah, inilah para kiai yang ini. Jadi mereka ini orang-orang yang mengerti ilmu masalah organ tubuh manusia, mengerti juga masalah langit, mengerti juga yang namanya sel tubuh manusia. Nyuwun sewu. Organ tubuh manusia. Mereka terus dari mata pelajaran IPA mulai. Tapi ini untuk pemantapan, nyuwun sewu. Ini untuk pemantapan. Lek para tiyang alim, para ulama itu ngerti Pak. Ojo kira terlalu kiai kalau jopo. Oh, mereka baca niki tentang masalah apa saat ini LGBT ini. Iki mereka cek pantai ini apa ini. Saya tak menjawab di hadapan Allah. Sebab kemaksiatan seperti ini tidak bisa ditoleransi. Oleh wong nyolong ojo diapa-apa dibina.
Lek ono zina dibina, tapi homo kalian lesbi ini tidak tolerir ya. Harus ditangani dengan kekerasan. Dalilnya apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memperlakukan kaum Nabi Lut. Dia apa Gusti Allah? Diangkat lemahir lewat sak desa iki diangkat dikeplekno Gusti Allah. Suaranya sampai ke langit. Jadi ngadepi LGBT ini sikap mulai wis. Aku tanggung jawab dibinasakan ya. Maka lanjut masalah organ tubuh manusia sing paling cilik sing gak ketok foto apa ning jenenge sel tubuh manusia. Sel tubuh manusia itu terus Al-Imam Nawawi Syekh Mutawalli Sa'rawi juga menjelaskan tentang masalah sel. Sel itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya RNA, ada namanya DNA. Terbagi lagi namanya biosel. Biosel itu wonten malih organ-organ sel. Terbagi malih di dalam organ-organ sel yang terbagi lagi itu bercabang lagi. Ada multisel, ada yang banyak sekali. Iki sing cilik gak ketok dibagi mana? Loh iki Kanjeng Nabi Muhammad ini diketahui. Apa buktinya kalau diketahui oleh Nabi Muhammad? Kanjeng Nabi Muhammad mengharamkan laki-laki menggunakan perhiasan emas. Haram, gak oleh. Tapi yang wedok gak apa-apa, tiang istri boten apa-apa. Tapi yang jalan boten angsal. Apa sebab? Para ilmuwan melihat, diteliti. Apa sebab Nabi Muhammad ini kok melarang manusia laki-laki menggunakan emas? Dilihat, ternyata logam mulia emas itu ketika digunakan oleh manusia, di dalam tubuh manusia itu ada namanya gelombang elektromagnetik. Jika ditunjang dengan gravitasi bumi, maka akan membuat emas tadi itu mengeluarkan radiasi. Ketika mengeluarkan radiasi, sel-sel darah itu berpotensi atau berubah menjadi sel darah kanker. Loh subhanallah. Tapi kenapa diperbolehkan untuk perempuan? Apa sebab? Menstruasi tadi. Karena sel atau karena daripada sel dari yang terkontaminasi dengan radiasi emas bisa keluar melalui darah menstruasi. Loh soal sel darah itu yang diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Belum lagi masalah tumbuhan. Wah mana masalah tumbuhan? Allah itu punya modele gagal panen. Apa sebabnya? Gagal panen. Kok caranya tikus menjaga kok? Itu punya caranya apa Pak? Ini soal sel darah. Bagaimana caranya kita ini panen pasti panen. Panennya pasti nanti tumbuh-tumbuhannya itu akan berkembang dengan baik. Apa kiat-kiatnya itu ada semua. Apa mana masalah sing remeh-remeh, sing ketok foto, sing gak ketok itu diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Iki gak tua-tua, tambah dulu kabeh. Jadi ini yang bisa saya sampaikan di majelis yang mulia ini. Insya Allah atas perintah daripada guru saya Kiai Muhid, insya Allah setiap Rabu malam Kamis, insya Allah setiap Rabu malam Kamis 2 minggu sekali. Jadi saya Rabu malam Kamis saya di Kodim, saya ngajar di Kodim, dan minggu berikutnya saya ngajar di Badalisa, waktunya Badalisa. Jadi minggu Rabu malam Kamis minggu depan libur, Rabu malam Kamisnya lagi, insya Allah kita bertemu lagi. Diajak anak cucu ini diajak. Ini sebab ini benteng akidah cuma ini. Jadi mungkin punya permasalahan, mungkin punya penemuan, kita bisa bahas di majelis ini. Tanpa terbatasi, siapapun bisa bertanya. Mungkin masalah fikih, masalah tafsir, masalah hadis, mungkin masalah rumah tangga, mungkin bisa di surat nanti. Di surat, tulis surat, sifatnya pribadi, tidak akan saya sampaikan. Nanti bisa jawab juga melalui SMS. Nanti juga kalau memang ini harus didengarkan untuk menjadi manfaat para hadirin yang kita akan sebarkan, tetapi tidak akan sebutkan siapa pengirimnya. Tetapi jika ingin disebutkan pengirimnya, nanti ditulis saya ngirim namanya ini
bagaimana? Itu untuk perempuan tapi Pak. Tapi untuk laki-laki langsung mawon boten napa-napa. Mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi wasithah yang beliau ceritakan tadi. Habib Umar, majelis Habib Umar nyambung. Guru kula namanya Habib Umar bin Habib, mungkin nyambung di dunia sampai nyambung kan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astaghfiru hadhihi jalsah wa munasabatil azimah ma'a sayyidina wa murabbi ruhina al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib radhiyallahu ta'ala anhu wal nastaghfiru jalsah mithla nawahu ajdaduna wa salikhuna wa masyayikhuna wa qiyamuna wa masyayikhuna kullu jami'an wa ala wa sayyidina Mahdi Ibrahim Usman Bonang wa jamil awliyaillah min masyayikh al-ardi wa maghribiha wa jamil awliya Zambal wa jamil mujahidin wa jamil mufassirin wa jamil muhaddisin wa jamil ulama'il alimin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala man wa al-habib Umar bin Salim bin Hafid wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah.